Thank you sudah datang. Kita on time ya, 7:10. Kita mulai acaranya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kami dari tim Gaspol adalah sebuah agensi dari Manulife Indonesia, dan pada kesempatan sore hari ini kami ingin men-sharingkan, karena berdasarkan berita yang kita sering dengar, kondisi pandemi yang sering ada, kadang kita tuh tidak khawatir kalau diri kita yang sakit. Tetapi kita sebagai orang tua selalu merasa deg-degan, kadang panik, kadang overreaction, kita overreacted gitu ya, dan kita tuh informasi yang ada di media massa, di WhatsApp group itu mostly adalah hanya untuk kepentingan orang tua. Sedangkan sebetulnya tadi kembali lagi sebagai sifat seorang manusia dan orang tua, kita tuh lebih khawatir kalau anak kita yang sakit. Dan pada kesempatan hari ini, tim Gaspol mengundang Dr. Aryani Dewi Widodo sebagai spesialis anak untuk men-sharingkan bagaimana sih langkah-langkah yang harus dihadapi pada saat anak kita sakit. Dan silakan, nanti juga ada Mia. Mia Dwiantini adalah co-founder dari tim Gaspol, dan semoga acara ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sehingga lebih paham dan mengerti, tenang apabila sampai ada anak kita yang mengalami sakit COVID, apalagi dengan varian yang terbaru yaitu Delta. Semoga bisa memberi inspirasi buat teman-teman. Silakan Hengki sebagai moderator dalam acara webinar ini. Oke, thank you Jo. Oke, ya teman-teman, thank you udah pada hadir di sore hari ini. Sama-sama kita menyaksikan, mau dengar nih sharing tentang pencegahan COVID-19 dan isoman pada anak. Seperti tadi yang dibicarakan sama Jo, bahwa tujuan acara kita pada hari ini adalah memberikan pengetahuan bagi orang tua untuk menerapkan pencegahan COVID-19 kepada anak, serta memahami cara melakukan isolasi mandiri nih yang tepat untuk dilakukan ya. Nah, detail webinarnya kita pada hari ini itu tadi seperti sudah dibicarakan juga, narasumber utama kita hari ini ada Dr. Aryani Dewi Widodo, dokter anak pediatrik gastrohepatologi. Aduh, susah banget nih. Oke, dan juga yang kedua adalah pembicara tambahan kita, ada Mia Dwiantini, Insurance Agent, Represent Manulife, and selaku juga co-founder dari tim Gaspol pada sore hari ini. Oke, nah hari ini juga nanti teman-teman, kita akan memberikan hadiah nih, berupa voucher GoPay ya. Nah, itu nanti caranya adalah setelah webinar ini nanti akan direpresentasikan, teman-teman boleh tanya nih. Kalau ada pertanyaan, ada Q&A, teman-teman boleh tanya. Nanti di kolom chat, kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Teman-teman bisa tanya, dan nanti kita akan memberikan hadiah reward GoPay senilai Rp50.000 untuk 5 orang pemenang ya, Bapak Ibu yang terpilih. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan sangat relevan dengan acara kita pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa Q&A nanti kita siapkan ya, Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu WhatsApp di kolom chat kita, nomornya segala macam. Oke, hari ini Dr. Aryani sudah bergabung bersama dengan kita. Saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Aryani. Beliau itu adalah Educational and Academic Qualification di tahun 1999 sampai 2003, Bachelor of Medicine Faculty of Medicine University of Indonesia. Lalu di 2005, Professional Education in Medicine, MD Degree Faculty of Medicine UI juga. Lalu di 2010, Endoscopy Training Department di UI juga, dan sampai dengan di 2019 Advanced Gastrointestinal Diagnostic dan Treatment Endoscopy dari Kyung Hee University. Oke, dan current occupation beliau ada di
harapan kita Women and Children Hospital Jakarta, Indonesia. Ya, Bapak Ibu, Founder and Chief Executive Officer Transmedical Institute juga, dan founding member Klinik Tumbuh Kembang Anak Tania Kids Center. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, maka kita akan memulai nih acara kita pada sore hari ini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Dokter Aryani sudah bersama dengan kita, Dokter. Ya, halo. Thank you untuk Iya, Dokter. Oke, waktu dan tepat aku persilakan untuk Dokter Aryani memulai sesi kita pada sore hari ini. Silakan, Dok. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih kepada tim Gaspol atas kehormatannya bisa diundang di acara tim Gaspol ya. Saya tahu tim Gaspol selalu bikin acara-acara yang menarik, jadi saya merasa terhormat berada di sini. Nah, hari ini saya diminta untuk sharing mengenai COVID-19, terutama menekankan pada bagian bagaimana mencegahnya, dan kalau sampai sudah kena, bagaimana cara khususnya untuk isolasi mandiri bagi yang hanya bergejala ringan atau tanpa gejala. Untuk itu, saya mohon izin supaya saya boleh share screen ya. Saya akan tunjukkan sedikit review, singkat saja, mungkin nanti selanjutnya kita bisa sambil ngobrol-ngobrol apa yang mau kita bahas pada hari ini. Nah, COVID-19 pada anak, itu pembahasan kita. Nomor satu biasanya Bapak Ibu dan orang tua seringnya bilang gini, hah, emang anak bisa kena? Selalu kayak gitu ya. Anak bisa terinfeksi COVID, masa? Jawabannya bisa banget, anak bisa terinfeksi COVID-19, tapi memang biasanya tanpa gejala atau gejalanya lebih ringan. Nah, kalau mereka terkena, biasanya hanya 1 dari 8 anak. Jadi hanya 12,5% sampai 13% dari seluruh kasus COVID-19. Jadi anak itu sebetulnya lebih jarang terkena, tapi bukan berarti mereka lebih kebal, sebetulnya tidak. Tapi pertama, karena mereka itu lebih jarang keluar ya dibandingkan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu kan ada interaksi, pergi ke pasar, pergi ke supermarket, beli sayur. Anak-anak biasanya hanya pergi ke sekolah atau les. Dengan adanya pandemi ini, mereka kebanyakan ada di rumah. Dan mereka lebih jarang terinfeksi dibandingkan dengan orang dewasa. Biasanya kalaupun mereka terinfeksi, bukan dari orang lain, tapi dari orang dewasa di rumah yang terlebih dahulu terinfeksi. Nah, anak yang berusia kurang dari 10 tahun sebetulnya lebih jarang terkena. Lagi-lagi karena aktivitas mereka lebih sedikit. Dan ada hal lain sebetulnya. Karena mekanisme dan respons imun mereka itu berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Pertama, COVID-19 itu dia akan menempel pada reseptor di tubuh. Reseptor yang namanya ACE2. Nah, reseptor tersebut di anak itu masih sedikit. Yang kedua, pada saat seorang anak itu terkena infeksi COVID-19, biasanya respons imun lah yang membuat gejalanya menjadi berat. Dan yang membuat penyakit menjadi sangat berat, bahkan sampai meninggal, itu bukan virusnya, tapi respons imun tubuh kita terhadap penyakit itu. Nah, anak-anak biasanya imunitasnya masih lebih lemah. Jadi respons imunnya juga lebih lemah. Yang ketiga, sebenarnya ada banyak sih alasannya, tapi ini yang utama-utama ya. Yang ketiga, biasanya anak-anak itu lebih sering kena batuk pilek biasanya sebelum pandemi, betul nggak? Nah, kalau mereka sering terkena infeksi batuk pilek, ternyata ada semacam kekebalan silang. Jadi anak-anak yang sering batuk pilek, bukan berarti kita berharap ya, oh iya ya mudah-mudahan anak-anak sering batuk pilek supaya lain kali nggak gampang kena COVID, nggak begitu. Tapi ada beberapa infeksi tertentu yang ternyata membuat kekebalan tubuh itu mulai terbiasa sedikit demi sedikit. Sehingga pada saat coronavirus SARS-CoV-2 ini masuk, ada komponen-komponen kekebalan yang sudah siap. Sehingga bisa langsung dilawan dan virusnya tidak terlalu berkembang dengan pesat. Nah, untuk pencegahan pastinya kita tahu gunakan masker, jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, stay at home, dan kalau kita harus menangani benda terinfeksi atau bahan terinfeksi, gunakan sarung tangan. Nah, apa saja sih gejala infeksi COVID-19 pada anak? 1.
Sama seperti pada dewasa sebetulnya, ada demam, batuk pilek, nggak mau makan, batuk pileknya termasuk nyeri tenggorokan juga ya. Kemudian bisa juga ada diare dan gejala lain. Kenapa diare? Kan ini virusnya batuk pilek katanya. Karena tadi reseptor ACE2 itu adanya di 2 tempat utama, yaitu saluran nafas dan saluran cerna. Nah, bagaimana kalau misalnya anak saya ada gejala? Ada gejala misalnya dia demam, kemudian batuk pilek, ya, atau diare tapi bukan diare biasa. Jadi diare yang berkepanjangan, demamnya tinggi terus. Apalagi kalau ada riwayat kontak dengan anggota keluarga atau orang yang terinfeksi atau demam juga. Nomor 1, segera tes PCR. Dan ya, anak harus diperiksa juga. Kan selalu kita berpikir, emang anak harus dicek juga, dewasa aja deh yang di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya negatif, berarti si anak negatif. Salah. Karena anak itu seringkali tidak bergejala atau gejalanya ringan. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa anak tersebut justru menjadi sumber penularan penyakit, apalagi kalau ada kontak dengan orang lain yang tidak serumah. Jadi anak harus diperiksa juga. Dan swab itu aman bagi anak. Nggak akan misalnya setelah diperiksa terus hidungnya tembus gitu. Nggak. Ya itu di belakang adalah tulang. Jadi aman. Tidak ada masalah bagi anak untuk diperiksa. Tolong diperiksa juga. Apa yang terjadi kalau anak tidak mau diperiksa? Misalnya, aduh pokoknya saya nggak tega. Kalau di rumah ada yang negatif dan positif, dia harus masuk ke dalam grup yang positif. Dianggap positif kalau memang dia tidak dites PCR. Nah, sementara menunggu hasil, seluruh penghuni rumah tidak boleh keluar rumah dulu sampai ada hasil dan jangan menerima tamu. Hanya boleh pergi dari rumah ke tempat pemeriksaan PCR. Beritahukan pada orang lain yang berkontak sejak 48 jam sebelum gejala mulai ada. Jadi kita ingat-ingat siapa saja yang bertemu dengan kita 48 jam sebelum mulai gejala dan kita kasih tahu, hati-hati ya, saya demam atau saya batuk pilek berat dan saya sedang periksa. Hati-hati, jangan ketemu orang lain dulu, nanti saya kabarin hasilnya. Nah, bagaimana kalau ternyata anak saya positif COVID-19? Jadi PCR-nya positif. Ini yang paling membuat galau ya orang tua. Jadi harus gimana nih? Seperti tadi kata Joe, ternyata mereka itu lebih khawatir sama anaknya dibanding dirinya sendiri. Nanti kalau udah mereka panik, ibunya nangis-nangis, saya pasti tanya, yang lain serumah gimana gitu, kok yang ditangisin kayaknya anaknya aja. Ya kita semua positif sih dok gitu. Jadi tapi mereka tidak mengkhawatirkan diri mereka, orang tua tuh begitu, tapi anak yang lebih dia khawatirkan. Gimana kalau nanti anak saya kenapa-napa? Nah, jadi the good news is tadi anak itu gejalanya biasanya lebih ringan. Lebih banyak tanpa gejala malah kalau anak yang lebih kecil. Jadi tenang aja, jarang anak itu bisa berat. Bisa tidak berat? Bisa, tapi sangat jarang dibandingkan dengan dewasa. Jadi persentase yang berat di dewasa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang berat pada anak. Karena itu kita lihat gejalanya sampai mana. Kalau hanya batuk pilek, kemudian diare, muntah, ruam, demamnya ringan, dan tidak terlalu tinggi membahayakan, anak itu tidak ada riwayat kejang demam sebelumnya, dia aktif masih lari-lari, makan minum mau, dia bisa menerapkan etika batuk, jadi batuk itu ke tangan, ke masker, kemudian ke lengan gitu ya. Kemudian kita mampu melakukan cek suhu tubuh 2 kali sehari, kita mampu memantau gejala atau keluhan, karena kadang-kadang bukan kita tidak mampu dalam arti tidak bisa, tapi keadaan orang tua yang juga terinfeksi kadang-kadang lebih berat. Jadi kalau memang tidak ada yang bisa memantau anak ini di rumah dan mengecek suhu tubuhnya 2 kali sehari, maka anak itu sebaiknya tidak isolasi mandiri. Tapi kalau ada anggota keluarga atau penghuni rumah yang bisa melakukannya, maka anak itu boleh. Kemudian ventilasi di rumah juga harus baik. Dan mungkin nanti kita akan, kalau masih ada waktu ya, membahas apa saja yang kita perlukan untuk isolasi mandiri. Nah, alat-alat yang perlu disediakan di rumah apa saja? Termometer, pengukur suhu, ya. Kemudian oximeter untuk mengukur saturasi. Kemudian obat-obat yang perlu disiapkan apa? Obat demam terutama, karena biasanya demam. Kemudian multivitamin, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Sebetulnya ini saja
obat-obat yang perlu disiapkan di rumah kalau untuk anak. Dewasa mungkin berbeda karena alasan yang saya sebutkan tadi, tapi kalau anak, umumnya obat-obatan ini sudah cukup. Nah, kapan perlu telekonsultasi? Jadi bukan hanya isoman, tapi harus berkonsultasi dengan dokter. Terutama kalau bayi kecil, suhunya di atas 38 derajat Celcius. Kemudian usia 3-6 bulan, suhunya 39 derajat Celcius atau lebih. Atau teraba demam kalau tidak punya termometer. Jadi kalau tidak yakin, tidak punya termometer, kita anggap itu tinggi. Jadi kita lakukan telekonsultasi. Kemudian ada gejala lain selain demam, misalnya merah-merah pada kulit. Demamnya juga lama, lebih dari 3-5 hari. Tidak mau makan, tampak lemas, demamnya tidak bisa diturunkan dengan obat penurun demam, jadi naik lagi, atau tidak bergeming. Kemudian dehidrasi, buang air kecilnya cuma sedikit, matanya cekung, dan saat menangis tidak ada air mata. Kapan harus betul-betul dibawa ke rumah sakit? Jangan telekonsul lagi. Kalau dia tampak sesak nafas, waktu nafas ada cekungan di dada, gitu ya. Jadi nafasnya kayak ada usaha banget gitu. Itu artinya dia sesak. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Sulit dibangunkan, jadi tidur terus, kayaknya nggak pernah benar-benar sadar gitu. Nah itu juga harus. Tangan dan kaki dingin, kulitnya pucat, membiru, atau mottled. Mottled itu artinya kulitnya bercak-bercak seperti marmer ya. Dan anaknya tentunya disertai anaknya kurang terlalu sadar ya, itu harus dibawa. Itu yang bisa berkaitan dengan COVID-19. Yang lain bisa jadi juga kejang, terus-menerus gelisah, rewel, komunikasinya kurang, dan tidak berespons seperti biasanya. Untuk protokol isolasi mandiri, kita periksa suhu tubuh pagi dan sore, kita harus periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi, memantau laju nafasnya, jadi nafasnya sesak atau tidak tadi ya, dan apakah ada usaha nafas tambahan. Untuk bayi yang masih ASI harus tetap diberikan. Kalau ibunya positif COVID, bayinya positif COVID, silakan menyusu langsung. Kalau ibunya positif COVID, kemudian bayinya negatif, nah itu nanti kita bahas di bawah ya. Berikan anak makanan yang bergizi tentunya dan utamakan protein. Kemudian tetap di rumah pastinya ya, jangan jalan-jalan, jangan pergi berenang, karena kita juga tidak mau menginfeksi orang lain. Gunakan masker selalu, cuci tangan, etika batuk harus diterapkan, dan jaga jarak. Nah ini yang saya mau katakan mengenai jaga jarak. Kelihatannya rumit ya, nggak usah dibaca. Saya cuma menunjukkan bahwa ini adalah bukti ilmiah yang ada di jurnal BMJ. Kalau selalu kita bilang jaga jarak itu 1-2 meter, betul nggak sih jaga jarak itu 1-2 meter? Hati-hati, 1-2 meter itu adalah penyebaran droplet biasa. Ya, kalau kita batuk kecil atau bicara biasa. Tapi sebetulnya pada umumnya yang namanya misalnya kita bersin atau batuk-batuk kuat, maka kita bisa lihat di sini dari scan bahwa dropletnya itu sebetulnya bisa sampai 7-8 meter ya. Ini yang menyebabkan COVID-19 penularannya itu lumayan cepat. Nah, bagaimana menyusui di masa pandemi? Tadi kita sudah singgung sedikit. Apakah ibu yang terinfeksi boleh tetap menyusui? Jadi ada 2 aliran sebetulnya. Alirannya berbeda guideline, tapi sebetulnya bukan bertentangan. Jadi kalau WHO mengatakan bahwa ibu yang terinfeksi COVID-19 boleh tetap menyusui, bayinya rawat gabung, jarak 2 meter. Tapi kalau dari panduan Kemenkes dan IDAI, sebetulnya disarankan agar bayi itu kalau bisa tidak dirawat gabung. Bayi dirawat di ruangan yang terpisah. Kenapa dasarnya dikatakan begitu? Karena kalau di Indonesia, pada umumnya ada extended family yang bisa membantu merawatkan bayi tersebut. Sedangkan di tempat lain belum tentu keadaannya sama. Contohnya, di negara-negara miskin seperti Afrika, mungkin mereka tidak punya sumber daya yang cukup atau yang lain ikut sakit juga. Tapi juga bukan hanya di negara dunia ketiga, tapi negara maju justru yang lebih tidak punya extended family lagi. Mereka biasanya tinggal hanya mereka saja ya, tidak ada mbak, tidak ada keluarga besar yang tinggal dekat. Jadi biasanya bayinya terpaksa harus dirawat oleh ibunya langsung. Nah, yang seperti itu
Kalau memang tidak ada yang merawatkan, boleh tetap dirawat gabung dengan jarak 2 meter. Apakah boleh tetap menyusui langsung? Kalau WHO boleh, dengan menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau dari IDAI, sarannya adalah kalau bisa diberikan ASI perah saja. Kemudian ASI perahnya diperahkan oleh ibu, kemudian dikeluarkan dari ruangan isolasi, dan di luar diganti wadahnya, sehingga bayi mendapatkannya dari wadah yang baru. Itu semua untuk meminimalkan kemungkinan banyaknya virus yang masuk. Nah, vaksin COVID-19 pada anak juga sering dibahas ya. Apa anak remaja itu sebaiknya divaksin? Ya, kalau dari hasil penelitian, remaja relatif aman untuk dilakukan vaksinasi. Dan penelitiannya sesungguhnya sebetulnya dari 3 tahun ke atas. Tapi di Indonesia kita mau melakukannya bertahap. Jadi remaja dulu, dan kemudian safety-nya untuk anak yang lebih kecil, 3-11 tahun. Vaksin yang mana? Sampai sekarang yang mendapat approval itu dan yang sudah terbukti adalah Sinovac dan Pfizer untuk anak. Pfizer di sini belum masuk, jadi yang diberikan saat ini adalah Sinovac. Ingat, tetap jaga jarak. Nah, jaga jarak ini ya udahlah, setidaknya 2 meter ya. Jaga jarak 2 meter aja susah. Tapi kalau kita tadi tahu bahwa masih bisa menyebar dalam jarak 2 meter pun, sebaiknya tetap di rumah apabila memungkinkan. Gunakan masker dengan cara yang benar dan jangan lupa tetap cuci tangan dan menjaga higiene. Terima kasih. Waktunya tidak banyak, jadi saya tidak bisa banyak cerita, tapi mungkin nanti kita bisa lebih banyak lagi ngobrol. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Hengki. Sip, thank you Dr. Aryani. Oke, Kak Mia sudah ready di tempat? Ya, sudah. Oke. Kak, ya, sip. Kak Mia, waktu nanti aku persilakan ya untuk Kak Mia boleh berbincang-bincang dengan Dr. Aryani. Tapi sebelumnya, saya mau reminder lagi, teman-teman. Jadi nanti kita masih ada, saya ingatkan, ada reward GoPay ya, teman-teman. Nanti setiap pertanyaan teman-teman yang terpilih sebanyak 5 orang akan mendapatkan reward GoPay dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom chat kita. Itu pertanyaannya, nama dan nomor handphonenya ya, teman-teman. Contohnya adalah misalnya, Dok, untuk isoman perlu nggak dipisah? Terus nama teman-teman dan juga nomor handphonenya. Karena tujuannya adalah nanti kita mau kasih untuk reward GoPay-nya ya. Oke, Kak Mia, silakan. Oke. Ya, malam Dr. Edmi. Halo, malam Mbak Mia. Oke, jadi di sini saya lebih ingin menanyakan karena kebetulan nih Dok, ini contoh kasus nyata karena per hari ini saya masih masuk hari ke-10, jadi 10 hari yang lalu saya terpapar COVID itu dari anak saya ada 3 Dok. Ada 3. Jadi kami mendapatkan terpapar COVID ini dari asisten rumah tangga kami, gitu ya. Pada saat asisten rumah tangga kami dia mengeluh sakit, gitu ya, langsung yang ada di pikiran kami adalah harus tes, gitu. Jadi setelah tes hasilnya positif, 1 hari berselang anak saya yang umur 5 tahun itu demam sampai 38, badannya pegal, rewel pastinya ya. Saat itu ya seorang ibu pasti sudah berpikir kalau anak sakit ya kita pasti akan dampingin, padahal kita tahu konsekuensi buat kita yang negatif itu bisa terpapar gitu. Nah, jadi saya mendampingi anak saya selama 24 jam 5 hari, ternyata di hari ke-5 kondisi tubuh saya nggak kuat nih. Jadi saya mulai demam, kepala sakit, badan sakit, batuk-batuk, yang parahnya batuk-batuk. Terus setelah dicek ya, karena saya sudah sadar konsekuensinya tinggi, saya udah realize aja, wah ini positif nih. Nah begitu dicek positif, jadi pasien merawat pasien ya Dok, kondisi pasien merawat pasien. Nah jadi suami dan anak pertama saya, anak kedua itu negatif. Jadi akhirnya kita berpikir karena si anak 5 tahun ini nggak memungkinkan kita isolasi berhari-hari di kamar, kita bikin red zone sama yang non red zone. Jadi
anak saya yang kecil tadi seperti Dokter Ani sampaikan emang benar, ternyata kalau anak kecil itu mungkin gejalanya sangat ringan sehingga hari kedua aja dia masih bisa lari-larian dok, bisa tetap main sepeda gitu ya. Cuma yang kami khawatirkan kan akan memapar orang-orang yang sehat seperti dua kakaknya. Jadi akhirnya kebalik, yang diisolasi yang sehat dok, bukan yang sakit. Yang ini yang mungkin soalnya ya. Betul. Nah, jadi kami sudah sedemikian rupa untuk melakukan prokes dalam rumah, tapi ternyata anak kedua saya 5 hari setelah saya dia positif, gitu, dan kayak saya gitu batuk-batuk juga. Nah, yang ingin mau saya tanyakan nih dok, kalau dalam satu rumah saya ada 6, yang negatif itu 2, 4 positif. Sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak atau orang di rumah itu mudah tertular virus gitu, atau apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu supaya nggak banyak timbul pasien baru lagi gitu ya, karena emang agak susah kondisinya. Kalau anak kecil kan nggak bisa kayak orang dewasa yang dia akan stay 24 jam di kamar gitu, di aktivitas dia tuh ya tetap aja lari-larian ke sana sini gitu dok. Nah itu sih dok, mungkin ada hal yang mungkin saya juga nggak aware sehingga akhirnya pasiennya bertambah gitu di rumah gitu dok. Iya Mbak Mia. Pertama saya sih bersyukur ya karena kalian dua-duanya dalam keadaan baik, karena kan kita tahu zaman sekarang banyak sekali yang mengalami infeksi berat, apalagi banyak sekali juga ibu-ibu hamil ya yang mengalami infeksi COVID-19. Jadi untuk itu bahwa Mbak Mia sama anaknya dalam keadaan baik dan hanya mengalami gejala ringan, itu kita bersyukur. Nah, jadi kalau dalam satu rumah ada 2 kubu ya tadi ya, kubu yang positif dan kubu yang negatif, maka kita harus sangat berhati-hati. Dan caranya adalah tadi udah tepat banget yang dilakukan, yaitu membagi mana yang red zone dan mana yang green zone. Jadi tidak boleh saling melewati. Kemudian usahakan supaya ventilasi di rumah itu baik. Tadi ada yang menyebut Mbak Mia itu di apartemen ya, betul nggak? Di rumah. Di rumah, oke. Kalau di rumah mungkin lebih mudah ya untuk ventilasi. Kalau di apartemen, biasanya apartemen yang ada balkon, ada jendela, itu juga harus dibuka semua. Salah satu cara adalah juga menyiapkan filter udara, penyaring udara ya, HEPA filter. Jadi itu diletakkan di bagian red zone. Supaya apa? Supaya pertukaran udaranya di sana lebih baik, lebih cepat. Sehingga udara yang kotor, tanda kutip, yang terkena virus, tidak terlalu banyak tertiup ke area hijau. Dan di sana dia bisa ada perputaran udara. Kalau ada jendela-jendela dibuka, dan satu lagi sebetulnya yang sering dilupakan tapi efektif adalah kalau ada kamar mandi, kemudian kamar mandinya itu ada exhaust-nya di sekitar red zone, itu sebaiknya dinyalakan. Dinyalakan selama mungkin aja, jangan sampai jebol, mungkin nggak bisa 24 jam, tapi many portion of time in a day. Jadi dia bisa membantu menyedot udara yang kotor juga. Nah, kemudian memang anak-anak itu tidak mudah ya untuk menjaga mereka tetap di rumah. Tapi percaya nggak kalau orang dewasa itu juga tidak semudah itu menjaganya tetap di rumah. Terutama orang-orang yang mungkin kesadarannya nggak tinggi. Jadi yang penting adalah kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Misalnya, Mbak Mia kan sekarang sama anaknya di rumah. Mbak Mia juga di rumah terus, jadi si anak juga tahu, oh iya saya dan Bunda sama-sama terinfeksi, Bunda di rumah terus, saya juga, gitu ya. Bunda di dalam red zone terus, saya juga. Nah, kemudian tinggal kita berikan kesibukan untuk dia, aktivitas. Kira-kira begitu. Menjawab semua nggak tuh Mbak Mia? Apa ada yang saya terlewat? Menjawab dok, menjawab. Ya, ya benar sih. Ya mungkin karena masih kecil gitu ya. Jadi memang kita harus bikin activity sendiri sih. Jadi memang ya harus kreatif juga ya, maksudnya. Iya, hari untuk ibu yang sakit pun harus kreatif juga. Iya, sakit masih mencari kegiatan pula ya.
Tapi hari ini ada yang beredar, saya nggak tahu udah pada dapat belum ya meme-nya ya, yang kita beruntung bahwa pandemi ini terjadi di tahun 2020. Karena kalau pandemi ini terjadi di tahun 2002, maka kita cuma bisa diam di rumah sambil pegang Nokia jadul sambil main Snake. Karena nggak ada apa-apa lagi. Zaman dulu nggak ada apa-apa ya. Nah, kalau zaman sekarang kan sebetulnya menyenangkan. Ada YouTube, ya nggak bisa dibilang menyenangkan ya, tapi kan kita harus memilih the best from the worst, ya nggak sih, Mbak? Iya, betul. Jadi kita bisa setel YouTube, kemudian bukan untuk ditonton, kan dibilang katanya nggak boleh lama-lama screen time. Nah, YouTube-nya harus terarah. Misalnya kita cari aktivitas fisik, senam anak-anak, senam anak TK, senam anak SD, sesuai dengan usia anak. Ya kan? Kemudian aktivitas seperti menggambar, ada kertas, bolpen atau krayon, kemudian belajar menggambar dari yang sederhana. Ada juga yang mengajari mewarnai dengan teknik-teknik mewarnai yang berbeda-beda. Jadi anak-anak tuh malah bisa tambah pintar kalau kita melakukan segalanya itu dengan efisien. Tapi memang nggak mudah ya Mbak Mia ya. Ya, betul. Nggak mudah karena memang ibunya juga pasien sih, Dok. Jadi masih harus sama demam, betul. Pusing. Betul. Nah, ini ada concern lagi nih, Dok. Jadi tadi kita bicara mengenai kita membuat kondisi rumah itu yang proper buat isoman buat anak seperti apa. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya untuk memicu anak itu cepat recovery pulih gitu ya, recovery-nya cepat gitu adalah sebenarnya kan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, saya aja kemarin sempat ngerasain gitu, makan tuh kayaknya nggak enak, cuma karena pikirnya pengen sembuh, karena ada pasien yang emang harus saya rawat, jadi ya udah saya asup semaksimal mungkin, nutrisinya juga sangat diperhatikan. Nah, kalau anak-anak ini kan sulit ya, Dok. Jadi saya setiap hari itu suka nanya, Dek mau makan apa gitu. Even makanan yang dia sukai aja itu cuma 2 sendok gitu dia makan. Nah, itu kan gimana tuh, maksudnya harusnya anak-anak cakupan nutrisinya itu lengkap, tapi dengan kondisi makan aja susah jadi. Apalagi anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua ini dia ada alergi telur dan susu. Sementara untuk kondisi seperti ini kan kalau saya nggak salah nih proteinnya harus tinggi gitu ya. Jadi 2 anak dengan kondisi kena COVID, tapi 2 anak dengan treatment yang berbeda juga. Nah, karena yang satu alergi juga, jadi akhirnya mesti mikir panjang nih apa yang mesti dikasih. Nah, itu gimana tuh, Dok? Untuk supaya anak tuh mau makan, ada nggak sih, Dok, yang bisa kita sajikan dengan aman, tapi gimana gitu ke anak? Nah, semua anak yang sakit pasti mengalami penurunan nafsu makan biasanya. Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi khususnya di COVID-19 ini, kalau terjadi infeksi, maka ada anosmia, ya kan? Ageusia, itu yang kadang-kadang makin memperberat makannya. Mbak Mia dan anak-anak ada nggak tidak bisa mencium bau? Enggak sih, kami bertiga enggak. Jadi memang mungkin memang enggak enak aja, tapi tetap bisa ngerasain penciuman juga masih tetap oke sih. Oke, ya syukurlah. Jadi kalau seperti itu, berarti kan semuanya total dari infeksinya aja ya, bukan dari ada pengaruh lain, tambahan-tambahan gejala dari COVID-19. Nah, kalau seperti itu, biasanya pada anak kita bisa akali, gini, nomor 1 kita harus menerima bahwa dia lagi sakit, memang kita tidak bisa mengharapkan dia seperti biasanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita mengoptimalkan saja, tapi nggak usah ambisius gitu, nggak apa-apa. Namanya juga berusaha. Nah, kemudian yang kita berikan itu adalah makanan-makanan yang kalorinya memang agak ekstra. Contohnya, berikan ayam, bisa dibikin sate, bisa dibikin ayam goreng, tepung misalnya gitu ya. Bisa dibikin macam-macam bentuk yang mungkin mereka tertarik. Atau kadang-kadang colek keju sedikit, keju cair, itu rasanya jadi kayak snack gitu buat mereka. Kadang-kadang mereka nggak nafsu melihat porsi yang besar. Tapi kalau snacking mereka mau. Jadi kalau misalnya dia dikasih French fries gitu, mungkin dia mau, oke, karbohidrat masuk. Kemudian mereka diajak untuk makan protein yang bentuknya lucu gitu, misalnya dicetak atau dipotong.
Atau telur juga bisa digoreng dibentuk. Nah, itu mereka mungkin agak lebih tertarik. Nggak bilang pasti habis, tapi paling tidak maulah icip-icip beberapa suap. Kemudian cara yang cepat dan efektif itu tentunya susu. Kalau untuk anak yang tidak alergi bisa kita selipkan susu ya. Kalau misalnya dia nggak mau makan, hanya makan sedikit-sedikit tapi susunya banyak, that's okay. Kita tidak idealis pada saat-saat seperti ini. Yang penting dia happy, dia mau masuk. Kemudian yang alergi protein susu sapi sehingga tidak bisa makan susu, tidak bisa minum susu, tidak bisa keju dan krim-krim, itu mungkin bisa dicoba misalnya susu soya atau es krim yang non dairy. Es krim non dairy itu juga ada banyak jenisnya ya. Jadi biasanya gelato pun kalaupun yang mengandung susu itu susunya whey ya. Jadi tidak terlalu membuat problem. Ya itu kira-kira. Kalau tadi dia disertai batuk, mungkin kalau buat anak-anak kan lebih ke flu. Tadi yang dokter sampaikan kan, karena anak-anak sudah biasa terkena flu, biasanya memang gejalanya batuk pilek gitu. Nah ini kan gimana memberi penjelasan ke anak kalau dia tuh lagi sakit, nggak boleh minum. Kadang-kadang saya juga pengen gitu ngasih yang susunya dingin gitu ya, tapi gimana memberi karena udah mikir aduh nih mau makan aja susah gitu, jadi kan kayaknya pengen kasih sesuatu yang biar mereka senang gitu. Nah gimana cara memberikan penjelasan bahwa kalau dia nih lagi sakit gitu, terus lagi kemarin tuh sempat lucu anak saya nomor 3 itu, dia nanya gini, Ben kena COVID mah gitu. Saya bingung kan jelasinnya gitu. Kadang-kadang kita suka bingung ya dok menjelaskan hal itu. Iya gitu kan. Terus mungkin karena dia sering dengar TV gitu ya, berita COVID setiap hari. Terus dia ngomong gini, nanti Ben bisa meninggal dong mah. Terus saya langsung kaget gitu. Jadi ternyata anak usia 5 tahun tuh cepat ya penangkapnya. Jadi saya tuh harus pelan-pelan jelasin ke dia bahwa iya adek kena COVID tapi adek nanti bisa sembuh asal adek nurut. Nah kayak gitu-gitu awalnya memang agak susah tuh dok. Nah itu gimana dok memberikan penjelasan ke anak, apalagi khusus kalau dia harus treatment dijemur, itu lebih susah lagi sih dijemur. Jadi saya ajak main lari-lari di taman, jadi dia mau ikut berjemur. Kayaknya harus dipakein baju pantai deh supaya mereka merasa mau pergi liburan. Betul, good idea. Jadi dia merasa mau ini ya, mau jalan-jalan. Kalau ini bukan saran dokter anak, ini saran mami lain. Anak-anak saya juga 3 ya, jadi biasa mau ngajak main anak-anak. Yang paling kecil umur 4. Jadi biasanya kalau untuk, saya jawab yang jemur dulu ya. Yang jemur itu kita bisa bawa mereka bawa payung, meskipun payungnya nggak selalu ditutupin ya. Tapi ayo kita jalan-jalan gitu. Jadi kayak ada kegiatan. Sekarang kita piknik di bawah matahari. Tentu mereka juga merasa kalau mereka di bawah matahari suruh begini aja, ngapain sih gitu ya, udah benar-benar gitu, apalah gunanya. Bisa pakai kolam renang karet, kemudian bisa rendam-rendam di situ sambil jemur, main bola ya. Jadi kita carikan aktivitas di tempat yang ada mataharinya itu gitu, supaya nggak terlalu terasa penderitaan panasnya untuk mereka. Kemudian kalau untuk aspek psikologis ya, anak-anak tuh memang tanpa kita sadari mereka ternyata masuk ya apa yang kita bicarakan ya kan kita sendiri kan pasti punya concern dalam keluarga ya, misalnya suami pulang terus bilang tadi temenku ini loh ada yang meninggal loh kena COVID. Ya, betul. Saling bicara itu mereka tuh rupanya mengerti, mendengarkan meskipun kelihatannya tidak. Nah, kadang-kadang pada anak kita harus memperhatikan apakah ada perubahan perilaku pada saat pandemi ini. Jadi pertama mereka itu kan tidak bisa main keluar, itu pasti ada stres tersendiri. Tidak bisa sekolah, ada stres. Kemudian mereka mungkin juga jadi mendengar berita-berita seperti itu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang mendadak depresi. Sementara. Nah, yang seperti itu kita harus sabar. Kalau anak-anak tiba-tiba yang tidak sakit ya, jadi mereka dalam keadaan sehat, nggak mau makan, kemudian lesu, nah itu harus ditanyain. Untung anaknya Mbak Mia mau ngomong, dan kita jadi mengerti duduk permasalahannya ya. Tapi kadang-kadang mereka cemas berlebihan, mereka sendiri takut suatu hari mereka akan kena dan meninggal,
itu sering sekali terjadi pada anak-anak, apalagi ini udah 1,5 tahun. Saya yakin yang di sini pun pasti ada beberapa yang sudah pernah mengalami anaknya seperti itu, paling tidak 1 episode dalam 1,5 tahun terakhir. Nah, kita harus memberikan support dan kita mengatakan hal yang benar, tapi dengan pengaruh dengan nada yang positif. Jadi misalnya jangan bilang, oh enggak, kamu nggak bakalan kena deh, nggak bakalan gitu. Jadi itu nggak boleh. Yang kita harus bilang itu adalah kalau kita tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan, kamu pakai maskernya kan pinter loh dek, jadi harusnya kamu nggak mudah kena, terus begitu ya gitu. Jadi dia lebih ke arah ada harapan gitu. Oke, saya mungkin nggak kena kalau misalnya saya begini, jadi menambah motivasi. Tadi ada satu hal lagi ya Mbak Mia ya, mengenai batuk pilek dan makan minum yang dingin ya. Ya, gorengan gitu kan malah jadi mikir gitu. Ya, betul. Jadi suhu dingin dan yang goreng-goreng itu memang memicu batuk pilek pada yang dari tadinya nggak batuk pilek dan yang sudah batuk pilek kemudian bisa meningkatkan sekret tuh ya lendirnya lah, pileknya lah gitu ya, batuk-batuknya lah karena ada yang lengket-lengket di sini. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kalori itu bisa masuk. Makan yang goreng itu kalorinya tinggi. Yang kedua, yang dingin-dingin itu if that's what it takes supaya bisa masuk, ya udah gitu. Nah, bagaimana cara menghindarkannya? Kita kasih air hangat sesudahnya. Jadi kalau yang dingin-dingin itu Mbak Mia, dia itu biasanya menyebabkan batuk pilek karena dia membuat aliran darah ke arah sana itu menyempit. Sehingga kalau ada kuman, sel yang menjawab pertama kali kan sel darah putih. Sel darah putihnya nggak sampai karena alirannya kurang. Tapi kalau setelah itu kita minum hangat lagi, jadi bayar utang, kita akan mengembalikan aliran darah ke sana jumlahnya sehingga lebih tidak mudah lah untuk lebih berat. Kira-kira begitu. Makanan yang berlemak juga gitu, yang gorengan. Kalau hangat-hangat nanti dia akan larut turun lagi. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok, sebelum kita beralih untuk dari chat yang sudah masuk. Ini agak sedikit curcol ya dok, curhat colongan. Jadi tadi jadi saya paham nih. Jadi untuk anak-anak memang kadang-kadang ada kondisi yang harus kita toleransi ya. Seperti tadi. Nah, khusus untuk kondisi isoman, sampai kapan sebenarnya sih dok anak itu dinyatakan tidak menular lagi gitu? Karena yang saya khawatirkan kan masih ada anak saya yang nomor 1 nih ya, yang masih saya jaga banget gitu. Jadi saya tuh masih khawatir. Jadi anak saya yang kecil ini sekarang pokoknya dia harus pakai masker terus kan. Kami juga gitu lakukan sama. Ini sebenarnya penularannya itu berapa lama sih dalam kurun waktu? Kalau saya kan baru 10 hari ya. Terus apakah perlu nanti di hari ke-14 atau di hari berapa tuh kami harus swab lagi gitu dok? Oke. Untuk menjawabnya, saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kalau dari pemerintah, guidelines-nya adalah 10 hari isolasi mandiri plus 3 hari bebas gejala. Jadi kalau misalnya 10 hari, 12 hari masih ada gejala, pokoknya harus 3 hari bebas gejala. Jadi tunggu aja sampai hari ke-14 masih tambah 3 hari lagi bebas gejala gitu misalnya. Ya. Tapi kalau awal-awal kayak sekarang kan Mbak Mia nih kayaknya udah seger banget ya, hari ke-10 ya, kayaknya udah strong gitu, udah ceria-ceria. Nah, kalau udah seperti itu, berarti tinggal tunggu 3 hari lagi bebas gejala. Kalau dari panduan pemerintah, tidak perlu lagi tes ulang. Jadi dianggap 13 hari, ya 14 hari deh, sudah bebas gejala, kemudian boleh selesai isoman. Itu guidelines ya. Tapi ingat, guidelines itu disusun berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan hanya pertimbangan kesehatan, tapi juga banyak pertimbangan tenaga kerja, pertimbangan lain yang kira-kira harus membuat negara ini tetap berjalan, gitu ya. Termasuk tidak perlu tes PCR ulang, karena kalau sampai harus tes PCR ulang, itu juga akan membebani biaya
negara. Nah, kalau dari sisi medis, dari penelitian mengatakan bahwa paling lama virus itu tumbuh adalah 12 hari setelah infeksi. Tapi penelitian ini adalah pada varian-varian awal. Jadi bukan varian yang sekarang. Untuk varian Delta kita belum tahu. Tapi kalau varian Alpha 12 hari kultur masih tumbuh. Artinya apa sih? Jadi kalau di swab kan sering masih positif gitu ya, masih masih positif. Nah, yang namanya swab masih positif itu belum tentu virusnya masih hidup. Belum tentu. Bukan berarti pasti tidak, belum tentu. Nah, mereka melakukan kultur virus, jadi virusnya dicoba tumbuhkan, dikembangbiakkan pada PCR-PCR yang masih positif ini setiap hari atau setiap beberapa hari. Ternyata yang tumbuh itu hanya sampai hari ke-12. Artinya di luar hari ke-12, ya anggaplah hari ke-14 deh kita buletin ya, 2 minggu. Di luar 2 minggu, meskipun PCR-nya masih positif, tapi ternyata virusnya sudah tidak tumbuh lagi. Artinya dia tidak berkembang biak lagi. Itu penelitian yang di fase-fase awal ya, yang sekarang saya belum menemukan lagi sampai hari keberapa, karena ini virusnya memang berubah terus. Tapi sebagai panduan, jadi setelah hari ke-14, kalau yang terbaik adalah tolong cek PCR ulang. Supaya apa? Kalau kita 2 kali negatif, kita bisa dengan yakin untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Kalau enggak, masih deg-degan nggak sih? Mbak Mia, kayaknya mau loncat dari red zone ke green zone tuh gimana gitu ya. Betul. Iya. Itu best practice. Ya, best practice. Apabila ada biaya, apabila ada kesempatan, sebaiknya kita tes sampai PCR negatif 2 kali. Sebaiknya. Tapi kalau dengan pemerintah, 14 hari dengan catatan 3 hari harus bebas gejala, itu sudah boleh berkumpul kembali bekerja lagi. Berarti udah bisa lepas masker gitu ya dok ya pada saat kita sudah negatif. Ya. Ya, karena itu pertanyaan anak saya kecil, Ben kapan Ma boleh copot masker, terus dia itu. Sekarang hari keberapa terus dia itu 10 Mas, terus dia tawa-tawa. Aduh ya, kalau kayak gitu tuh kayaknya miris gitu. Iya, kasihan banget sampai tidur pun kan juga kami pakai masker juga ya, karena saya nggak tahu kondisi saya apa lebih baik atau lebih buruk dari anak saya takutnya tukeran virus lagi, karena di otak gini, aduh nih kalau masih ada virus kayak tukeran gitu. Betul. Ini aspek yang sangat penting, Mbak Mia. Banyak yang tidak menyadari bahwa kalau sama-sama positif, status positifnya itu bisa berbeda. Jadi orang yang isolasi mandiri sama-sama itu harus tetap pakai masker sesungguhnya, dan termasuk gantian makannya dan sebagainya. Jadi bukan berarti isoman rame-rame gitu, isoman bersepuluh orang rame gitu ya. Ya saya tidur juga beda tempat tidur sih dok. Jadi saya tidur di bawah, anak saya di atas, karena nggak tahu kayak ngerasa aduh kalau saya virusnya lebih berat tuh saya takut tularin lagi aja. Apalagi belakangan kenanya. Betul, saya kan beda 5 hari kan, jadi jadi takutnya lebih infeksius pada saat mereka sudah betul. That's a wise choice. Ya, lebih tergambar sih, maksudnya ya memang kondisi ini kita nggak ada yang mau ya dok, tapi pada saat emang terjadi resiko ini ya mau nggak mau kita juga harus siap gitu lah, apa yang mesti kita persiapkan, apa yang treatment seperti apa yang kita lakukan ya memang harus seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Hengki, mungkin kita bisa ambil pertanyaan dari chat yang udah ada, udah banyak banget soalnya kayaknya. Sip. Thank you Kakak Mia dan Dr. Aryani. Oke, tadi juga ada ini ya, ada pertanyaan sedikit dari teman-teman. Dokter ini tadi ya, saya reminder lagi bahwa dokter ini saat ini berpraktek di Rumah Sakit Harapan Kita ya dok ya, betul ya? Iya, betul. Oke, itu ya jawabannya ya teman-teman. Sip. Oke. Langsung kita lihat pertanyaannya di sini juga sudah banyak pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan pertama. Dari Imelda. Malam dokter, saya mau tanya, apakah aman anak-anak yang terkena COVID, terutama lambung nih, pada saat memakan obat untuk COVID dan vitamin? Lalu, apakah yang harus dilakukan jika anak tersebut suhunya mencapai lebih dari 39? Silakan dok.
Terima kasih Imelda. Jadi begini, obat COVID itu kan bervariasi ya, dari yang ringan sampai yang berat. Dan itu sesuai dengan gejala yang dialami oleh si anak. Kalau dokter anak itu berbeda dengan dokter penyakit dalam memberikan terapi atau dokter paru. Kenapa? Karena anak itu gejalanya relatif ringan biasanya. Jadi kita sangat jarang memberikan obat-obatan yang berat juga. Nah, obat yang menyerang lambung adalah obat yang berat. Kalau anak-anak hanya diberikan yang tadi itu, paracetamol, zinc, vitamin D, vitamin C, paling hanya vitamin C saja yang relatif berisiko untuk menyebabkan masalah lambung. Dan kalau yang seperti itu, makan dulu, baru diberikan obat vitamin C-nya. Atau ada jenis vitamin C yang non-acidic namanya. Saya sendiri juga gastritis, sakit mah, saya nggak bisa minum vitamin C yang asam, apalagi kalau perut kosong, itu gawat banget. Tapi saya minum yang tipe non-acidic, yang tidak asam. Kalau yang tidak asam itu tidak ada masalah sama sekali untuk lambung. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah kemudian kalau anak suhunya lebih dari 39 derajat, tadi tergantung usia si anak. Kalau usianya kurang dari 6 bulan, hati-hati. Sebaiknya minimal telekonsultasi dengan dokter. Karena biasanya anak-anak tersebut respons imun tubuhnya belum terlalu kuat. Jadi kalau dia panasnya sampai 39, artinya mungkin infeksi dan peradangannya cukup berat. Sehingga dia bisa mencapai suhu 39 derajat Celcius. Takutnya, pertama ada hal lain yang mungkin bisa menjadi penyebab, belum tentu si COVID-nya sendiri, mungkin koinfeksinya, atau bisa jadi dia adalah COVID yang cenderung sedang ke berat. Nah, untuk itu diperlukan assessment lebih lanjut, penilaian lebih lanjut. Nah, tapi apa yang harus dilakukan di rumah waktu untuk pertolongan pertama, maksudnya ya, diberikan obat panas pasti. Obat panasnya ada yang lewat minum, ada yang lewat anus. Kalau yang tinggi sekali, boleh kita berikan yang lewat anus, supaya turunnya itu lebih cepat. Tapi ingat, obat panas itu paling cepat 4 jam sekali. Nggak boleh lebih cepat dari itu. Nanti bisa merusak hati. Oke, sip. Thank you dok. Lalu pertanyaan berikutnya dari Glenny. Dok, kalau ibunya positif dan sudah isolasi sampai dengan 3 minggu, tetapi masih positif juga, apakah setelah 3 minggu itu masih menular atau tidak? Apakah sudah bisa berdekatan dengan anaknya? Ya, terima kasih. Ini yang tadi kita bicarakan ya Mbak Mia ya. Jadi kalau isolasi itu sampai 3 minggu, mudah-mudahan sih sudah tidak menular ya biasanya. Kenapa masih positif? Karena yang dibaca oleh PCR itu adalah komponen dari virus. Tapi dia tidak mengatakan virus itu hidup atau mati. Ya, ibaratnya maaf ya, mudah-mudahan nggak serem ya. Ibaratnya kita ada organ tubuh gitu yang kita temukan. Tapi itu hanya organ tubuh, dia tidak berada di dalam seseorang dan seseorang itu tidak hidup gitu. Jadi virus itu juga seperti itu. Yang bisa dilihat oleh PCR adalah remnants-nya, jadi bagian-bagian dari tubuh virus, tapi dia tidak bisa menyatakan bahwa virus itu masih hidup. Jadi kalau 3 minggu, besar kemungkinan sudah tidak apa-apa. Jadi tidak menular lagi. Boleh berdekatan dengan anak. Oke, sip. Nah, berkaitan dengan ini, dok, saya juga tiba-tiba langsung pop up di dalam pikiran saya. Kalau misalnya kita, anak-anak kan juga misalnya tes PCR ya, dok ya. Ketika tes PCR, hasilnya ternyata positif kan juga ada menunjukkan tertulis city level tertentu. Iya. Nah, untuk city level yang berapakah yang aman, dok? Soalnya kan di luar sana simpang siur tuh. Katanya, oh pokoknya kalau kita lihat city levelnya udah 40, berarti dia udah tenang. Kalau city levelnya makin rendah, makin mendekati angka 10, itu berbahaya. Apakah itu betul, dok? Oke. Ada betulnya, ada enggaknya. Jadi kalau city level 40, itu nanti keluarnya akan negatif. Jadi dia akan dikatakan negatif. Tapi kalau misalnya nyaris-nyaris 40 ya, taruhlah 38 gitu, 37. Tidak ada city level yang
tidak menular. Ya, saya ulangi sekali lagi. City level itu tidak menentukan suatu COVID menular ataupun tidak. Jadi yang menyatakan si COVID itu menular atau tidak adalah fase. Karena pada awalnya bisa jadi kita city levelnya misalnya nih, kita diperiksa ya, kita mulai batuk-batuk nih, kok kayaknya nggak enak, demam gitu. Atau lebih seru lagi misalnya orang yang tinggal serumah dengan kita demam, tapi kita nggak kenapa-napa. Terus kita periksa, ternyata city levelnya 36. Bagaimana interpretasinya? Besar kemungkinan itu justru adalah awal dari infeksi. Jadi city levelnya itu masih tinggi karena kumannya masih sedikit. Kalau nanti diperiksa beberapa hari kemudian, city levelnya mungkin jadi 22. Diperiksa lagi mungkin jadi 15. Nah, baru kemudian diperiksa lagi jadi 24, jadi 32, jadi 38, dan kemudian negatif. Begitu. Jadi kalau namanya city level itu tinggi, sama sekali city level itu tidak bisa dikatakan rendah artinya begini, tinggi artinya begini. Sama sekali tidak. Jangan dipakai untuk patokan. Siap. Oke, thank you dok. Jadi ada insight baru nih buat kita juga nih. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa nih namanya nih? Jeffy Renzo. Dok, anak saya bergejala mulai tanggal 3 sampai tanggal 13 PCR dan terkonfirmasi positif COVID. Saat ini kami mau PCR ulang, tapi anak saya trauma karena sakit waktu PCR, ambil sampel dari hidung. Apakah boleh kami tidak tes ulang? Terima kasih, dok. Oke. Ya, memang kendalanya seperti itu ya, karena kita tahu tes PCR itu kan tidak nyaman ya. Kadang-kadang kita kalau ditodong, oke, ada acara tapi harus swab antigen, kita pasti kayak, oke, gitu ya. Jadi nggak yang kayak oke, gitu kayaknya, karena itu bukan hal yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau PCR itu dia ada swab nasofaring juga kan, maksudnya nasofaring dan swab orofaring, sehingga dua-duanya tidak nyaman. Kalau menurut saya sih yang lebih tidak nyaman malah yang di mulut dibandingkan di hidung. Nah, jadi kalau ada gejala tanggal 3, diperiksa PCR tanggal 13, itu lama banget sih sebetulnya ya, baru diperiksa tanggal 13. Tapi kita perlu tahu status orang lain yang ada di rumah. Karena ini nanti akan menentukan keseluruhan rencana keluarga. Jadi misalnya di keluarga itu ada 2 orang tua dan anak ini sendiri deh, taruhlah begitu. Saya asumsikan dia terkena dari orang tua misalnya ya. Jadi berarti orang tuanya mungkin bergejala duluan. Kemudian anak ini bergejala terakhir, misalnya ayahnya, ibunya, kemudian dia baru terakhir. Dan dia diasumsikan kena. Nah, pada saat tanggal 13 itu berarti dia sudah 10 hari. Jadi artinya lumayan kan, sudah 10 hari itu sudah mau tahap penyembuhan harusnya. Dan ternyata PCR-nya positif. Tergantung positifnya positif berapa. Kalau di situ positifnya sudah positif tinggi, CT-nya sudah tinggi, besar kemungkinan, nggak pasti, tapi besar kemungkinan, apabila tidak ada kontak dengan orang lain lagi, anak ini kemungkinan mau masuk fase penyembuhan. Gitu. Tapi jadi kalau sekarang sudah sekarang sudah tanggal 29 ya. Jadi udah lama banget. Kalau memang begitu harusnya 13 plus 14 saja sudah 27, udah 2 hari yang lalu. Saya rasa cukup aman untuk tidak dilakukan PCR ulang dengan catatan dalam 2 minggu terakhir tidak ada kontak sama sekali dengan orang yang mungkin berisiko. Gitu. Oke, sip. Thank you dok. Lalu pertanyaan berikutnya dari Vira Rahmadina. Dok, apakah imunisasi ulang pada anak bisa ditunda di masa pandemi ini? Karena kebetulan anak saya yang usia 2,5 tahun sudah waktunya imunisasi ulang. Namun saya ragu untuk bawa ke rumah sakit. Iya, saya mengerti. Dan penularan di rumah sakit itu bukannya tidak mungkin ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi begini, dalam keadaan yang tidak menguntungkan ini, kita memang harus bijak-bijak mengambil keputusan.
Dan rekomendasi dari organisasi profesi seperti misalnya IDAI itu juga berubah-berubah terus terang. Kenapa? Ya karena melihat sikon ya. Tadinya awal pandemi mereka bilang udah jangan ke rumah sakit dulu. Pokoknya anak jangan dibawa kemana-mana sama sekali. Jangan dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa ke taman, jangan dibawa kemana-mana. Tapi setelahnya ternyata imunisasi itu menjadi terlewat. Padahal pandeminya masih lama gitu. Jadi yang ada dia malah terancam terlambat, misalnya masa mau terlambat 2 tahun gitu ya. Yang ada setelah pandemi COVID kita akan punya pandemi lain, pandemi campak, pandemi cacar gitu yang harusnya sudah pandemi polio mungkin karena anak-anak tidak divaksinasi. Jadi itu yang dikhawatirkan. Karena itu kemudian dikatakan lagi imunisasi harus tetap imunisasi. Nah, pada saat kemarin ini, waktu kasusnya sangat-sangat meningkat lagi, dan juga ada beberapa evidence penularan dari anak-anak yang pergi ke rumah sakit untuk vaksinasi atau ke klinik untuk vaksinasi, maka IDAI bilang lagi, ikut PPKM, nggak apa-apa, ditunda 3 minggu. Yang boleh dikasih, hepatitis B sama polio tetap harus dikasih. Saya pun bayi baru lahir, saya nggak minta kontrol pertama. Padahal kontrol pertama bayi baru lahir itu sangat penting. Kita harus cek berat badannya, takut dehidrasi dan sebagainya, dikasih polio. Jadi saya kasih polio waktu bayinya mau pulang, dengan segala cara saya bilang, ibu beli timbangan. Kalau mau nggak datang. Saya setuju ibu nggak datang, tapi ibu mesti beli timbangan. Kalau nggak, kita nggak bisa yakin kalau bayinya aman, karena 1 minggu terakhir itu sangat berbahaya. Ya udah, jadi sebagian besar orang tua itu, dan mereka juga ingat pandemi masih lama, kayaknya daripada nimbang-nimbang ke rumah sakit, mendingan dia timbang sendiri. Mereka bisa telekonsultasi. Paling nanti ada imunisasi usia 1 bulan yang bisa diberikan. Nah, tapi sekarang setelah PPKM 3 minggu lewat, maka rekomendasinya berubah lagi. Di beberapa rumah sakit membuat drive-thru vaccination. Nah, itu yang lebih dianjurkan saat ini. Kalau mau bisa melakukan drive-thru vaccination. Atau kalau tidak, ya datang ke rumah sakit tapi buat janji. Jadi dokter juga sekarang mengusahakan supaya nggak terlalu rame ya, biar jaraknya itu ada, biar tidak saling kontak. Mungkin begitu ya. Jadi jawabannya adalah usahakan tetap imunisasi dengan cara yang seaman mungkin. Kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan, posyandu penuh, jangan. Tunggu dulu aja. Oke, sip. Ya, Kakak Mia. Ya dok, jadi dengar imunisasi jadi keinget bahwa imunisasi itu kan bagian dari pencegahan ya dok ya. Pencegahan, ya, kita nggak bicara mengenai COVID, tapi penyakit lain yang mesti kita waspadai juga. Apalagi buat anak-anak mungkin sangat rentan juga gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih dok upaya pencegahan COVID untuk anak? Kalau kita lihat kan ya harus cuci tangan segala macam, tapi kan kita tahu anak itu kadang susah ya kita suruh ini. Nah, gimana dok? Ada nggak dok tipsnya untuk pencegahan COVID pada anak? Sementara kita tahu di rumah itu kan masih ada yang beraktivitas di luar, misalnya ayahnya masih bekerja. Nah itu kan sebenarnya resiko tinggi. Atau tadi kayak kasus saya, asisten rumah tangga saya pagi masih belanja sayur kayak gitu. Nah itu gimana dok? Iya. Sebenarnya upaya pencegahan itu macam-macam tergantung kondisi tiap rumah ya. Jadi upaya pencegahan pada anak itu ada yang dari anaknya, ada yang dari orang lain di luar anak. Kalau untuk anak, pastinya kita bisa mengedukasi anak sejak awal. Kita ulang. Anak-anak itu sangat pembelajar yang baik. Anak saya awal pandemi itu dia belum 4 tahun. Jadi dia masih umur 3 tahun. Tapi waktu itu dia bikin video untuk bilang, teman-teman jangan lupa ya pakai masker. Pakai masker itu kalau keluar-keluar maskernya harus dipakai. Tidak boleh melorot. Itu dia umur 3 tahun. Lucu ada di banget Instagram saya di bawah-bawah. Jadi dia udah bisa gitu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena kita ulang. Kemudian dia tahu. Cuci tangan juga begitu. Kita ajarkan. Terus ada cara-cara cuci tangan yang baik ya. Namanya tepung selaci. Telapak tangan, punggung tangan, kemudian selajari, ya, mengunci
Kemudian itu pergelangan tangan. Nah, kitanya sendiri juga harus hafal nih ya, tepung selaci. Tepung selaci. Kalau enggak, Oke. print dari internet, tempel di dekat wastafel. Pasti dia bisa Betul. pintar ya. Tepung selaci kami ya. Baiklah. Besok aku print Kakak Hengki. Tepung selaci bukan sekarung ya, Kamia ya. Nah, kemudian untuk yang dari luar, sebisa mungkin kalau sampai pergi keluar, mandi ya, mandi keramas sehingga baju-baju yang dari luar itu dicuci. Dan kadang-kadang kita orang dewasa suka lupa nih pergi ke kantor tapi terus makan siang sama-sama. Itu kan berarti kita memaparkan anak kita terhadap virus yang mungkin kita dapatkan dari orang lain. Jadi kita sendiri harus menjaga prokes dengan ketat. Ada lagi sih sebetulnya belanja online, tapi saya tuh sebetulnya sedih juga sih sama tukang sayur dan tukang warung. Jadi ya seamannya deh ya. Maksudnya kalau kita, saya juga ingin kita tetap berbelanja sama mereka gitu. Kalau kita online kan kasihan. Tapi paling tidak pastikan mereka itu pakai masker bedah lah, paling nggak masker medis yang dilapis dengan masker kain. Kalau kita mau bantu mereka, mungkin kita bolehlah sekali-sekali kasih dia 1 kotak. Karena kan saya rasa berat ya beli masker zaman sekarang, mahal banget. Iya betul. Masker tuh kayak udah groceries ya, masuk ke dalam list groceries. Ya, betul. Kalau belanja ke Kak Hengki itu ditulis nomor 1. Harga barang mewah, gimana dong? Nah, gitu kan ada anak 5 tahun kan macam-macam ya Dok, buat yang 5 tahun, buat yang dewasa. Jadi benar-benar udah kayak groceries. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan lagi Kak Kamia. Ya. Oke, dari Melda Sadikin. Oke, malam Dok. Sekarang banyak sekali klaster keluarga. Bagaimana protokol kesehatan yang baik untuk menghindari klaster keluarga? Iya. Sulit memang, karena di dalam keluarga itu kan kita cenderung di rumah nggak pakai masker gitu ya. Ya, maksudnya jarang. Saya cuma tahu 1 teman saya yang kalau di rumah itu pakai masker. Karena dia cuma tinggal berdua sama adiknya sekarang. Ayah ibunya sudah nggak ada. Dia dokter anak. Ayah ibunya sudah nggak ada, dia tinggal berdua dengan adiknya, dan adiknya komorbid berat. Segala macam komorbid ada di adiknya. Dan dia kerja di rumah sakit. Jadi dia selalu pakai masker di rumah. Nggak pernah, nggak. Adiknya juga. Tapi kan untuk keluarga yang normal, rasanya nggak normal ya. Kalau kita nggak ada apa-apa, terus semuanya pakai masker. Jadi tadi nomor 1, untuk menghindari klaster keluarga, semua harus tanggung jawab. Anggota keluarga semua harus tanggung jawab. Karena di rumah nggak pakai masker, kalau saya tidak bertanggung jawab dengan protokol kesehatan, maka bisa jadi saya menjadi titik lemah keluarga saya dan membawa virus ke rumah. Nah, semua harus berpikir begitu. Sehingga tidak ada yang membawa, ya maksudnya gini, namanya zaman sekarang sih bisa-bisa aja. Maksudnya semua orang, mungkin sebagian besar sudah pernah terinfeksi ya saat ini. Beruntunglah yang belum pernah. Tapi paling tidak dengan kemungkinan untuk terinfeksi 2 kali atau lebih, itu mungkin loh kalau terinfeksi 2 kali atau lebih, jadi kita harus tetap menjaga, ya kan? Nah, untuk menghindari klaster keluarga, tadi setiap anggota keluarga harus berusaha semaksimal mungkin. Dan yang kedua, kalau sampai ada yang mengalami gejala, langsung cepat periksa. Jangan banyak pikir, karena kita akan membahayakan anggota keluarga kita yang lain kalau kita cuek gitu. Dan biarkan. Oke, sip. Nah, nggak kerasa nih, waktu kita juga sudah mau berakhir nih kayaknya ya. Sekitar 10 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada sedikit lagi pertanyaan, Dokter. Lalu ini dari Indriani Wulansuci. Dokter mau izin tanya, untuk anak-anak berapa batas normal kadar oksigennya? Mohon saran untuk anak yang dititipkan di daycare untuk pencegahan terpapar COVID. Apa yang bisa dilakukan orang tua dan pengelola daycare? Dari Hindriani, Malang, Dok. Dari Malang jauh nih. Malang, iya, terima kasih. Nah, jadi untuk anak secara umum ya, anak yang sudah agak besar, itu kadar oksigennya tetap kita harapkan antara 98-99%. Tapi memang kalau kita menggunakan monitor saturasi oksigen, nggak semudah itu. Karena
jari mereka kecil. Jadi jangan sampai kita panik mereka saturasinya nggak ada ya, atau saturasinya cuma 80 gitu karena posisi. Usahakan kalau pada anak masukkan jempol aja, karena di situ ada sensor kalau di oximeter ya. Jadi kita masukkan jempol, yang penting sampai ketutup semua si lampunya itu. Dan jangan terlalu ditekan kuat-kuat, biasa aja. Karena kalau kita tekan kuat-kuat, aliran darah ke situ kan malah berkurang. Yang ada saturasinya rendah pasti. Jadi kita taruh biasa tapi menutupi semua bagian dari lampunya. Kalau orang dewasa malah biasanya jangan jempol, karena jempol itu terlalu besar sehingga dia tidak bisa menutup dengan baik. Biasanya gunakan jari manis atau jari telunjuk atau jari tengah untuk dilakukan monitoring saturasi. Nah, kalau bayi baru lahir sih beda. Bayi baru lahir itu 88 sampai 92% ya, tapi bayi baru lahir banget sampai umur seminggu lah. Kemudian anak yang dititip di daycare, ya, jadi kita memang harus hati-hati untuk anak yang dititip di daycare. Kalau bisa tetap mengenakan masker karena dia berkontak dengan anak lain dari keluarga lain. Yang anak itu disebut super spreader biasanya. Kenapa dia disebut super spreader? Gara-gara dia banyakan OTG, banyakan tidak bergejala. Jadi dan anak itu kan dipeluk-peluk semua orang ya biasanya ya. Jadi dia dipeluk tantenya lah, dicium neneknya lah, dijagain sama kakeknya, ayah, ibu. Jadi semua orang pegang dia, Mbak, ya kan di rumah. Jadi makanya sangat mudah COVID itu menyebar melalui anak-anak kecil karena kita tidak waspada sama anak kecil. Nah, untuk pencegahan tadi, jadi tidak boleh terlalu banyak anak dalam daycare. Kapasitasnya harus 50%-nya. Kedua, dalam berinteraksi, kalau bisa jangan bersama-sama. Jadi misalnya anak itu tetap distimulasi di daycare, tapi tidak rame-rame dalam satu tempat. Kan kalau di daycare, ya semua melakukan ini, ya semua melakukan ini. Kalau bisa, kalau tenaganya cukup, dibagi-bagi. Jadi mereka sistem berputar. Jadi satu anak ini, satu anak ini, satu anak ini, nanti gantian semuanya. Kemudian untuk makan juga jangan makan bersama-sama dan pastikan harus selalu cuci tangan. Mungkin itu yang maksimal ya yang bisa kita lakukan di daycare. Oke, sip. Oke. Lalu dari Shirley Sadikin. Dok, untuk masa inkubasi yang tepat dari kita kontak sama orang positif berapa lama, Dok? Misalnya, jika ada orang tua positif, anaknya dites negatif. Jika orang tua mau titip ke rumah saudara atau oma opa, apakah tepat kita titipkan? Karena takutnya malah setelah dititipkan beberapa hari baru bergejala. Kira-kira gimana tuh, Dok? Kalau lebih baik tidak dititip. Protokolnya gimana ya, Dok? Orang tua positif, anak negatif. Dari Shirley. Ini salah satu pertanyaan yang paling bagus menurut saya. Karena ini aspek yang sangat penting. Jadi sering banget kita kecolongan dari situ. Karena pada saat ada yang bergejala, kemudian positif, pasti semua langsung cek dong ya. Nggak ada yang menunggu 3-5 hari. Nggak ada. Padahal sebetulnya harusnya paling ideal PCR itu baru positif 3-5 hari sesudah kontak yang terakhir. Jadi kalau seorang anak itu berkontak terakhir dengan orang tuanya hari itu, maka 3-5 hari lagi baru kemungkinan besar PCR-nya akan positif. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kalau bisa ada waktu jeda untuk menitipkan. Tapi memang susah. Kalau memang dititipkan, sebisa mungkin jangan ke oma opa. Karena oma opa itu adalah yang memiliki risiko lebih tinggi. Masih lebih mendingan ke om tante atau teman yang usianya lebih muda dan tidak punya komorbid. Ya, itu satu. Dan kedua, rumahnya atau tempatnya itu lebih memungkinkan untuk ventilasi ya. Jadi maksudnya ventilasinya bagus gitu, fasilitas isolasi mandiri tanda kutip lah, belum isolasi. Itu namanya fase karantina. Jadi setelah kontak terakhir harus masuk fase karantina dulu sampai dengan 5 hari. Dan kemudian baru dicek ya. Kemudian satu hal lagi adalah, nah itu tadi, kalau lebih baik tidak dititip, betul.
Kadang-kadang kalau memang yang ada hanya orang yang berisiko dan anak itu tidak mungkin dititip ke tempat lain, maka anak itu tetap di rumah. Tapi dilakukan protokol kesehatan, jadi masker tidak pernah boleh lepas orang tuanya, kemudian sebisa mungkin kamarnya berbeda, kalau mau menidurkan anak boleh, tapi ya jangan dikelonin, dicium-cium, kemudian kita lakukan sebisa kita. Kalaupun sampai sejelek-jeleknya anak terinfeksi juga, maka anak itu biasanya gejalanya lebih baik. Tapi paling tidak kita sudah sebisa mungkin menjaga. Kalau di dalam kasus COVID ini memang akhirnya anak dan orang tua banyak yang sepaket. Artinya apa? Anaknya sakit, dirawat di rumah sakit, yang jaga ya orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya mungkin tadinya negatif gitu. Kadang tetap negatif, kadang bisa jadi positif gitu. Tapi mereka tetap diisolasi selama 14 hari di tempat yang sama. Kalau orang tuanya begitu dan anaknya tidak ada yang merawat atau yang merawat hanya ada yang risiko tinggi, maka anak itu bersama orang tua. Ya, begitu. Peralatan makan tidak boleh campur, mencucinya, dipisah mencucinya, dan beli spons lagi, beli tempat, kalau bisa dicuci tempat yang berbeda. Misalnya yang satu di wastafel kamar mandi, yang satu di dapur. Oke, sip. Thank you Dok. Nggak kerasa nih Dok, gile. Masih banyak pertanyaan, tapi apa daya ya Dok, waktu yang memisahkan kita. Tidak apa-apa, betul ya Kakak Mia ya? Oke, sip. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you Dokter Aryani. Jadi dokter itu dari Rumah Sakit Harapan Kita, spesialis anak konsulen ya Dok ya? Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih buat Hengki, buat Dokter Aryani, dan juga Mbak Mia. Banyak sekali hal yang kita pelajari hari ini. Saya juga semakin paham, kayak tadi harus cuci piringnya terpisah, kemudian harus dipisahkan, kemudian kalau sudah positif mesti ketemunya gimana, jangan titip ke orang tua kita, maksudnya ke kakek nenek, ya kayak gitu tuh luar biasa sekali. Jadi saya berharap semoga pada hari ini bisa memberikan insight buat teman-teman, semakin tidak panik, karena saya melihat banyak sekali yang panik kalau anaknya sampai sakit, dan kita berharap semua bisa sembuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir, stay safe and stay healthy. Luar biasa. Thank you.